Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Amma ba'du, faqad qala ta'ala wa huwa asdaqul qailin, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid summa ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Amma ba'du, adapun sesudah bismillah alhamdulillah, faqad qala ta'ala, maka sungguh telah berfirman Allah Ta'ala, wa huwa asdaqul qailin, adapun dia Allah yaitu yang paling benar daripada firman-Nya, yaitu yang paling benarnya orang-orang yang berkata, yakni Tuhan yang benar firman-Nya. Man kana yuridul ajilata, barang siapa ada yuridul ajilata, yaitu menginginkan ia al-ajilata, akan yang segera, yakni dunia, ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid, niscaya kami menyegerakan bagi dia di dunia ini akan apa yang ia kehendaki, liman nuridu, bagi siapa yang aku kehendaki. Ajjalna lahu fiha ma nasha'u, niscaya kami menyegerakan baginya di dunia ini akan apa-apa yang kami kehendaki, liman nuridu, bagi orang yang kami kehendaki. Summa ja'alna lahu jahannam, kemudian kami jadikan baginya akan neraka jahannam, yaslaha, ia masuk ke jahannam, madhmuman, padahal tercela, madhura, lagi terhina. Wa man aradal akhirata, barang siapa menginginkan akan akhirat, kehidupan akhirat, wa sa'alaha sa'yaha, dan ia berusaha bagi akhirat, sa'yaha, dengan amalan akhirat, wa huwa mu'min, padahal dia yaitu beriman, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, maka mereka itu adalah usahanya itu mashkura, disyukuri, yakni diterima. Wallahu a'lam bishawab. Segini, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pagi ini kajian kita berbicara
tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat Al-Isra ayat 18 dan 19 sebagai pembuka daripada kajian adab sulukil murid, berbicara tentang tujuan hidup. Tujuan hidup. Semua kita ada di alam dunia ini, siapapun dia orangnya, yang namanya manusia di dunia ini mesti memiliki tujuan hidup. Dari tujuan hidup ini akan beragam tujuan, sehingga pola-pola hidupnya pun juga beragam. Cara menjalani hidupnya pun juga beragam. Keputusan yang diambil pun juga beragam. Ini kita manusia secara umum. Sehingga di dunia ini semua manusia memiliki aktivitas yang didorong oleh tujuan niatan yang ada di dalam hatinya, kepengenan yang ada di dalam hati. Kita di dalam hatinya punya kepengenan, bukan punya doang, banyak keinginan. Karena itu, dari keinginan itu akan memunculkan sikap hidup yang menuju kepada kesuksesan, dan ada sikap hidup yang menuju kepada kemalangan. Malang, bukan malang yang sono itu kan. Ketidakberhasilan. Secara singkat, ada yang tujuan hidupnya dunia, ada yang tujuan hidupnya akhirat. Ini ayat. Dari tujuan hidup dunia ada dua pola yang diterapkan sama manusia, dan tujuan akhirat pun ada dua pola yang diterapkan oleh manusia. Sehingga kesimpulannya manusia itu ada 4 macam pada akhirnya. Ada yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Ada manusia yang sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Ada manusia yang sengsara di dunia, bahagia di akhirat. Ada manusia yang bahagia di dunia, sengsara di akhirat. Itu mesti begitu. Dari tujuan nih, dari tujuan hidup. Ayat pertama dari surat Isra bagian pertama, yakni ayat 18, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid summa ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Ayat di surat Isra ayat 18 ini
senada dengan surat Syura ayat 20, di mana Allah Subhanahu wa taala di Quran di surat Asy-Syura ayat 20 Allah sampaikan, wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Begitu juga senada surat Isra ayat 18 ini dengan surat Hud pada ayat 15, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika laisa lahum fil akhirati illan nar. Ada orang di dunia ini tujuannya cuman dunia. Tujuannya dunia. Tujuannya. Ini tujuan keliru. Tujuan keliru. Ada orang yang di dunia ini tujuannya dunia. Namanya disebut jeruk makan jeruk. Lawang dia tinggal di mana? Tujuannya, lu mau ngapain? Orang tinggalnya di dunia, tujuannya dunia. Enggak usah tujuan, ente nggak ada tujuan aja udah dunia. Ngapa dunia tujuannya? Dunia ini tujuannya akhirat. Begitu. Tapi ada manusia yang di dunia ini tujuannya dunia, sehingga pikirannya hanya dunia semata. Pikirannya hanya dunia semata. Pokoknya dari dia makan, minum, gitu, sandang, pangan, papan, semuanya yang penting dunia aja. Yang disebut bahagia bila di dunia punya kendaraan yang mewah, rumah yang mewah, begitu, uang yang banyak, itu adalah bahagia buat dia. Nggak ada akhiratnya, otaknya dunia, pokoknya otaknya duit aja otaknya. Kalau punya duit bahagia, enggak pegang duit enggak bahagia. Otaknya begitu. Padahal kalau pegang duit itu bahagia, maka yang paling bahagia adalah teller. Sabanari itu teller yang dipegang duit mulu, orang diajak puyeng juga dia. Itu begitu. Kalau bukan semata-mata megang duit, itu begitu. Ada orang yang tujuannya dunia, hari-harinya otaknya isinya dunia, pikirannya yang di lubuk hati yang paling dalam yang dipikirin dunia, sehingga dunia menjadi tujuan hidup. Man kana yuridul ajilata, barang siapa yang punya tujuannya dunia, tidak ada keinginan pengen dapat ganjaran pahala di akhirat, enggak ada keinginan pengen dijauhkan dari neraka, enggak ada. Enggak ada keinginan pengen dapat ridhonya Allah di dalam surga, sehingga perjalanan yang dia lakukan hanya sebatas dunia. Dia tidak memenuhi panggilan Allah, disuruh beramal supaya masuk surga, disuruh beramal supaya jangan sampai kecebur di neraka. Enggak ada. Kata Allah, orang yang tujuannya dunia
amalan yang dilakukan adalah amalan dunia, ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Kata Allah, kami segerakan di dunia apa yang berlaku dari ketetapan Allah dikasih di dunia ini dari ketetapan yang Allah tetapkan. Yang tujuannya dunia ada dua, ada yang hasil, ada yang tidak hasil. Ada enggak orang non muslim yang miskin? Ada enggak? Enggak ada. Ada enggak? Ada. Gitu. Non muslim tapi miskin. Ada. Begitu. Kerjaannya aja ngangon babi aja. Betul enggak? Ada. Yang susah ada. Yang seneng 9 doang, maka disebut 9 naga. Yang lain susah. Begitu. Ada orang tujuan hidupnya dunia, hari-hari yang dipikirin dunia, yang dikerjain dunia. Kata Allah, kami kasih sesuai dengan ketetapan. Artinya ada juga yang tidak dikasih karena takdirnya tidak dikasih. Sebab berapa banyak orang yang iradatud dunia, tujuan hidupnya adalah dunia, tapi enggak dapat dari impian yang diinginkan oleh dia. Yang ada hanya kepusingan, keletihan belaka. Yang kayak begini yang paling parah disebut cilaka 12. Iya, cilaka itu minjem bahasa orang main domino. Kalau orang main domino dapat kartu balak 6, cilaka 12 itu karena 0 itu ada 12 begitu, puyeng gitu. Itu begitu. Artinya cilaka 12 di dunia sengsara, di akhirat jauh lebih sengsara. Itu begitu. Di dunia sengsara, di akhirat jauh lebih sengsara. Sebab Allahnya bilang ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Berarti ada yang liman la nurid. Itu begitu Al-Quran. Ada orang yang tujuannya dunia tapi kagak diberi. Ada sama Allah. Ada juga yang tujuannya dunia tapi diberi di dunia. Meski wa ma lahu fil akhirati min nasib, meski di akhiratnya kagak dapat apa-apa. Makna disiksa. Maka orang kayak begini nih namanya disebut orang yang paling parahnya orang. Paling parahnya. Di dunia sengsara, di akhirat lebih sengsara. Ada yang rada enakan dikit. Di dunia seneng, di akhirat sengsara. Ini bagian dari yang pertama. Ada yang di dunia sengsara, di akhirat sengsara. Ada yang di dunia seneng, di akhirat sengsara. Dua ini yang tujuannya dunia. Yang tujuan hidupnya dunia akan menghasilkan dua. Pertama, impiannya terwujud di dunia,
tapi di akhirat masuk neraka, diadab. Itu maknanya summa ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmumam madhur. Di dunia senang, di akhirat sengsara. Ada yang tujuannya dunia tapi tidak tercapai, sebab Allahnya menyatakan ajalna lahu fiha ma nasya liman nurid. Berarti ada man nurid, ada man la nurid, ada ma nasya, ada ma la nasya. Begitu. Itu begitu. Sehingga orang yang tujuannya dunia kemudian tercapai tujuannya, ada yang tujuannya dunia kemudian tidak tercapai tujuannya, dua-duanya Allah subhanahu wa ta'ala akan masukkan ke neraka. Di akhiratnya nggak ada jatah surga, masuk nerakanya madhmuman, dalam keadaan tercela karena buruk dia punya tujuan, madhura terhina karena dia buruk punya cara. Ada yang pola hidupnya buruk, ada yang niatannya buruk, sehingga manusia ada empat. Ada empat. Ini manusia di jagat raya, empat doang kalau mau dibagi mengikuti surat Isra ayat 18-19 ini. Pertama, ada orang yang beriman dan dia mengerti hukum sebab akibat. Beriman kepada Allah, mengerti hukum sebab akibat, sehingga di dunia dia usaha secara maksimal, dengan cara-cara maksimal, dengan tujuan yang luar biasa, sehingga orang kayak begini di dunia sukses, di akhirat sukses. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tuhan kasih kami sukses di dunia dan sukses juga di akhirat. Siapa tuh yang sukses di dunia, sukses di akhirat? Orang yang beriman, yang memiliki tujuan akhirat, namun di dunia dia sadar harus berkarya, harus bekerja untuk memenuhi keinginan sukses di akhirat. Sehingga di dunia dia mengambil sebab, di dunia dia bekerja, enggak tidur-tiduran, enggak menanti datangnya keajaiban. Udah rezeki udah diatur ini, udah tidur aja. Enggak. Di dunia harus bekerja dengan maksimal kayak para sahabat-sahabat. Enggak kemudian tujuan akhirat isinya cuman sholat, zikir, muter tasbih doang. Enggak ngewarung, enggak bisnis. Nah, ada sahabat kayak begitu. Semuanya bekerja. Ada yang jadi pejabat, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, pejabat semuanya. Jadi pejabat. Ada yang bekerja, ada yang ngewarung, ada yang macam-macam. Ada yang bertani. Sahabatnya Rasulullah SAW. Enggak kemudian dia kerjanya muter tasbih doang. Nabi Muhammad kagak dagang juga. Kagak. Karena mengerti bahwa di dunia tempat kita memenuhi kebutuhan seperti pertemuan yang lalu, ada kebutuhan daruri primer, sandang, pangan, papan, sehingga kita kudu ada kendaraan, kudu ada rumah, kudu ada duit. Bagaimana kita mau ibadah kalau kita nggak punya duit?
Rukun Islam zakat kudu pakai duit, begitu artinya kudu punya harta gitu maksudnya. Haji juga kudu punya harta, umroh juga kudu punya harta, begitu. Nyantun yatim juga kudu punya harta, ngasih buka puasa juga kudu punya harta. Dia mengerti itu, begitu, memahami bahwa di dunia dia harus berusaha secara maksimal. Ini yang namanya sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Sukses di dunia, sukses di akhirat. Kenapa dia di dunia sukses? Karena dia yakin dengan takdir Allah dan yakin diwajibkan usaha. Enggak tidur doang, enggak ngelamun, enggak, kudu usaha. Yang kedua, ada orang yang sengsara di dunia, sengsara di akhirat, yaitu memiliki tujuan hidup dunia, tapi cara yang ditempuh juga salah. Seperti orang non muslim, tujuannya dunia, enggak ngomongin akhirat, bagaimana biar lolos dari neraka, enggak itu. Tapi cara hidupnya udah nyantai-nyantai aja, tidur-tiduran, main, enggak kerja, enggak apa. Ini namanya salah dia. Sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Ketiga, ada orang yang senang di akhirat, sengsara di dunia. Siapa tuh? Orang beriman, hidupnya nyantai, tidur-tiduran, enggak usaha, hanya kerjaannya ngitungin duit tetangga, ngomentari orang, begitu kerjaannya, kerja enggak mau, nonton, begitu. Udah hidup yang enggak ada apa yang harus saya lakukan besok, apakah kerjaan hari ini lebih baik dari kemarin, bagaimana besok harus lebih baik dari hari ini. Tidak ada di hatinya persaingan hidup dengan dirinya. Bila hari ini kita kuat dzikir membaca tasbih 10, apakah besok bisa 11? Ini enggak ada. Pokoknya mengalir aja, kata dia mengalir bagai air. Enggak juga. Kalau benar mengalir bagai air, air ada pola mengalirnya. Enggak bakal dia mengalir ke dataran tinggi, enggak bakalan. Ada cara mengalirnya. Dia enggak mengalir bagai barang kuning yang ada di air. Enggak punya tujuan. Ini yang kayak begini nih di dunia sengsara, tapi insya Allah karena beriman di akhirat bahagia. Fid dunya sayyi'ah, fil akhirati hasanah. Karena beriman. Orang beriman itu kalaupun dia itu miskin, sengsara, karena cara hidupnya dia keliru mengisi hidupnya, nyantai-nyantai, begitu, maka ujungnya bakal senang karena beriman modalnya. Dan yang keempat, apa ini? Bahagia di dunia dan sengsara di akhirat. Siapa itu? Orang yang tujuannya dunia, tapi maksimal mengisi aturan-aturan hidup di dunia. Karena di dunia ini ada namanya hukum kausalitas, sebab akibat. Kenapa banyak muslim yang sengsara di dunia ini? Keliru. Yang jadi sengsara itu keliru. Ada dua
Standarnya salah dia. Mata kita dua, kuping kita dua, kaki kita dua, tangan dua, hati satu, tapi penjembataninya satu, lidah. Ini dua. Di dunia ini kita harus percaya mata yang satu, percaya kepada ayat takdir. Yang kedua, kudu percaya kepada ayatus sunan. Ini sukses di dunia, di akhirat. Kalau dua ini paham. Ada ayatul takdir, ayatul qadar, wa ayatus sunan. Ada ayat tentang takdir, ada ayat tentang hukum alam, hukum kausalitas. Ini kita, sebagian kita percaya sama takdir. Ini hampir rata mukmin percaya sama takdir. Cuman ayatus sunan ada yang percaya, ada yang tidak. Kalau ketika dia percaya kepada ayatul takdir, pastikan fil akhirati hasanah. Di akhiratnya bahagia. Karena dia percaya kepada takdir. Tapi di dunianya bisa dua. Bila dia percaya kepada ayatul sunan, bahagia di dunia, sehingga bahagia di akhirat. Bila tidak percaya pada ayatul sunan, maka dia sengsara di dunia, bahagia di akhirat. Kalau mau disingkat, karena kita orang mukmin semuanya, orang mukmin ada dua. Ada yang bahagia dunia akhirat, ada yang bahagia di akhirat saja, di dunia Kenapa di dunia sengsara? Karena dia enggak percaya pada ayatus sunan, hukum kausalitas. Di dunia ini semuanya harus diupayakan. Harus diupayakan di dunia ini. Enggak ada yang langsung ujuk-ujuk. Apa itu ujuk-ujuk ya? Tiba-tiba. Enggak ada. Ini mohon maaf, kalau kita pengen kenyang, makan. Pengen kenyang, makan. Dua, kalau kita pengen hilang haus, minum. Begitu, minum. Makan, minum. Kalau kita pengen dapat gaji, kerja. Ada yang nggak kerja tapi gajinya gede. Itu yang badannya gemuk. Enggak nyinggung. Itu gajinya gede, iya gemuk dia gaji. Apanya? Oh lemak. Begitu. Enggak ada kalau dia kagak kerja. Enggak ada. Kalau pengen dapat gaji, dia kerja. Kalau pengen untung, dagang. Kalau pengen panen, nanam. Begitu. Kalau pengen dapat pensiunan, kalau pengen dapat pensiunan, PNS. Iya. Itu kausalitas hukum. Terserah kita pengen apa kita. Saya pengen nanti kalau saya udah nggak kerja dapat duit terus, pensiun. Begitu. Kalau begitu orang seperti sampean kudu jadi PNS. Benar nggak? Tapi Anda harus paham supaya Anda terbuka, bukan ini doang caranya. Jangan dikata Anda tidak kerja lalu dapat duit, keliru. Sebab itu sebetulnya duit Anda yang disimpan oleh pemerintah. Potong saban bulan sejak Anda kerja, lalu diputar usaha oleh mereka yang megang duit. Yang untung dia, kita kagak, kita dikasih apa adanya. Jadi kalau ada muslim sengsara, dia salah dalam mengisi hidup.
Dia yakin sama takdir, ada takdir Allah, rezeki dijamin sama Allah. Itu ada di otaknya. Kalau muslim cuman separuh. Ini rezeki dijamin sama Allah tuh namanya pandangannya baru mata kanan doang. Mata kirinya nggak ngelihat. Satu mata sebelah doang. Kalau dia yakini rezeki itu dijamin sama Allah, mata kirinya harus lihat lagi terusannya. Allah jamin rezekinya orang malas sekian, orang sungguh-sungguh sekian. Ada terusannya. Ada terusannya. Enggak bakalan sama antara rezeki orang malas dan rezeki orang sungguh-sungguh. Lain. Nah, ini kita disuruh menuju ke sana. Harus paham peluang-peluang kehidupan. Kalau enggak repot. Maka tujuan hidup, cara mencapai tujuan hidup yang beragam begitu. Saya mau terangin. Bila ada yang ngaji ini dia sampai begini nih. Aduh, hidup ini berat. Ini jujur aja penyebabnya tidak punya tujuan hidup yang jelas. Penyebabnya tidak punya tujuan hidup yang jelas. Kedua, tidak punya cara mencapai tujuan yang jelas. Enggak punya. Sehingga hari-harinya mengalir begitu aja. Yang penting gua hidup. Kalau timbang hidup, ya Allah, sapi juga hidup. Beneran. Ayam juga hidup. Kalau timbang hidup, mereka tidak punya akal. Sapi nggak punya akal, nggak punya ijazah. Begitu. Nggak punya tempat usaha. Dan seterusnya. Maka kenapa hidup ini berat? Karena tujuan hidupnya nggak tepat, cara menjalani hidup nggak tepat. Waduh, sekarang nih usaha banyak saingan. Dari dulu, dari sebelum kita usaha saingan banyak. Beneran. Kita dagang apa? NU PKS, nasi uduk plus ketupat sayur. Dagangan kita begitu. Dagang nasi uduk. Sebelum dagang udah banyak nyai-nyai kita dagang nasi uduk, banyak enggak? Banyak. Tapi kenapa sekarang baru berkata warung saya ini sepi karena banyak saingan? Ini karena Anda ada kegagalan dalam bisnis Anda. Kesimpulan otak Anda bilang ini saingan. Dari dulu juga saingan banyak. Dari dulu. Cuman cara Anda bisa ada dua. Bisa cara pada sistem keuangan. Begitu. Artinya bisa saja orang muslim kalau dia berdagang mengerti bab zakat harus zakat. Di luar begini ada kalanya kita bisa monoton, nggak bisa membuat terobosan-terobosan. Bagaimana? Belajarlah bagaimana untuk mengangkat kita. Bagaimana cara terobosan yang ada. Begitu. Terserah kita caranya. Mau kita tulisin pokoknya beli nasi uduk 6 kali gratis sekali, hari Minggu gratis, padahal harganya dinaikin, sama aja. Itu terobosan namanya. Mau apa kek kita bisa, nggak ada ceritanya, nggak ada. Ini berbicara terobosan. Itu kayak begitu. Ini harus dipahami. Ini dengan adanya online repot kita dagang. Yang offline karena harganya langsung dari pabrik. Ya kenapa kita nggak buka online? Begitu. Sebagai bentuk salah satu jaringan. Nggak ngerti. Kan anak kita yang ngerti. Anak kita dimanfaatin. Kan bisa ketemu semuanya. Kalau mau serius. Cuman kita nggak bertahan dengan kalimat
udah banyak saingan dari dulu. Sampai kita udah mati nih, saingan banyak. Begitu. Jadi bukan saingan, itu alibi daripada ketidakmampuan diri. Begitu di dalam menjalani pola bisnis yang dia lakukan. Dan ini keliru. Ngaji tasawuf itu ngaji hidup, Ibu. Jadi enak hidup ini. Ngaji hidup, begitu. Ngaji hidup. Jadi jangan takut kita menjalani hidup ini. Jangan. Orang yang berpikirannya berat, berat. Pahami, balik lagi dari nol, udah kayak SPBU. Hidup ini bebankah apa nugrah? Pahami itu. Gitu. Ini menurut yang ngaji, hidup ini beban apa nugrah? Beban apa nugrah? Anugerah. Kita baca sama-sama. Hidup ini adalah nikmat Allah. Hidup ini adalah nikmat Allah. Hidup ini adalah nikmat Allah. Biar nempel di hati, yang muncul kudu syukur. Jangan dikata beban. Emang batu hidup nindiin kita? Kagak. Otak Anda terbebani oleh pikiran buntu Anda, sehingga ketika kita menyatakan hidup ini beban, yang isi keluhan, ngomentari tetangga kebeli motor, ngomentari tetangga kebeli mobil, dan seterusnya. Hidup ini dia tidak bisa mengukur bahwa tetangga kita lakinya direktur, kita lakinya kondektur. Jujur, sama-sama ujungnya tetur, tapi depannya beda. Nggak bisa gaya kita kayak tetangga kita, nggak bisa. Kita harus paham bagaimana cara mengatur. Mohon maaf, mobil kita carry, bukan kita menghina. Teman kita Fortuner suruh balapan, lah kagak bisa. CC-nya beda. Jujur aja, pajaknya juga dia beda, pengeluarannya dia beda. Abu Rizal Bakri sama saya rezekinya enggak boleh sama. Allah udah atur, dia banyak karyawannya yang harus digaji, lewat tangan dia dikasih banyakan. Lah kita cuman ada bini, begitu. Dan itu juga udah makan susah sebab udah metik, udah gak ada gigi ompong, makan susah, dia kasih duitnya dikit, bener nggak? Udah, jadi udah diatur. Maka kenapa banyak pensiunan yang stres, yang stroke ujungnya dari stres nih, ujungnya stroke. Kenapa? Karena dia pandang hidup ini beban, bukan anugerah. Waduh, ini kita pensiun berarti maknanya janji kita kemarin diajak ngaji susah, katanya kerja, sekarang waktunya. Kemarin bilang tahajud repot, besok harus berangkat pagi-pagi, sekarang waktunya. Mestinya begitu, mestinya. Tapi enggak, yang ada ngelamun demi ngelamun, ngelamun demi ngelamun, habis aja hari. Buat apaan? Enggak ada manfaat. Yang kayak begitu ngelamun doang, ya bisa sakit, muncul penyakit, macam-macam penyakit. Ujungnya mana udah gak ada duit, parah lagi duit yang dikumpulin dari dulu buat beli obat, ngapain? Nikmati, udah tua ya Allah, duit dikit, makan aja susah, emping enggak, kopi enggak, apa aja enggak. Ya Allah, udah pensiun sengsara amat deh. Hidup kayak begitu. Nikmati, hidup adalah anugerah. Begitu. Bila hidup kita dikata hidup ini berat, karena salah memandang hidup dan salah tujuan hidup. Hidup ini rumit, kagak. Yang rumit pikiran Anda.
Enggak. Betapa kita enggak rumit. Ini begini loh. Enggak. Anda salah ngambil keputusan. Salah. Coba dong dipikirin, di rumah bini ngomel mulu. Itu mah bukan baru, dari dulu. Pahami itu. Bukan baru, dari. Ini saya terangin. Kenapa dari dulu? Perempuan itu dari Hawa, dari Siti, orang laki dari Nabi Adam. Tuh lihat tuh, Adam tuh ujungnya apa? Mim. Mim tuh mingkem. Adam. Tuh, Adam. Mulutnya terbuka apa rapat? Rapat. Hawa. Coba ngomong aja dulu. Hawa. Rapat atau terbuka? Emang kalau nyap-nyap biasa. Ini biar melek nih. Begitu. Iya. Hawa ujungnya alif. Alif bengkok itu. Habis wawunya itu alif. Jadi dia nyanyi biasa. Kalau kagak gitu agak rame. Begitu. Iya. Udah biasa. Yang kayak begitu. Sampai ada orang kurang mengerti tentang bininya. Itu bininya diceburin ke sumur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak mengerti. Seburit, tapi lama-lama mikir juga kan bini gua juga. Biar kayak begini juga. Dia angkat dari sumur. Yang keluar jin. Kata jin, makasih. Di dalam ngomel mulu. Jin aja udah pegel. Jin. Begitu. Aduh. Jadi biasa. Ini ada kitabnya, saya terangin. Safahat an sabril aulia an zaujat an ada zaujat. Tesis, ini tesis beneran. Tesis tentang sabarnya wali-wali menghadapi istrinya. Jadi wali didemenin sama Allah. Didemenin orang yang sabar. Didemenin. Tidak sedikit ditulis sama ulama, wali-wali yang jadi walinya gara-gara sabar ngadepi omelan, bukan istri, omelan. Iya. Ada kitabnya. Iya. Jadi biasa. Gue capek sama bini nih. Sama kalau masih wadon juga kayak begitu juga. Beneran. Orang laki itu mulutnya atuh. Itu aja ada yang pegel. Yang mulut atuh, apalagi wadon yang mulutnya dua. Yang mulut atuh aja pegel. Jadi biasa. Gua kira ustadz gak diomelin. Tanya aja sama ustadznya. Begitu. Sayyidina Umar bin Khattab ditulis oleh Syekh Naiban dalam kitab buku dulu jen, baca itu. Jadi biasa hidup itu, biasa begitu. Maka kata Sayyidina Umar, kun fil baiti kasobi, jadilah engkau di dalam rumah tangga kayak bocah. Anak tuh yang umur 5 tahun diomelin oleh bapak, kira-kira melotot apa diam? Ya, kayak anak aja. Kalau bapak tuh ada piring bunyi, ini kayak Rusia nih, Ukraina, jangan, diam aja, begitu, biarin. Yang kayak jangan diapa-apain, begitu. Ntar diam sendiri, karena dia pegel juga, dia ngomel sendiri. Lama-lama mikir, gua kayak orang gila. Lama-lama beneran begitu. Ya Allah, ini udah jam 8 lewat lagi. Udah belum? Segini aja ngaji kita, maafin. Wassallallahu wasallam ala khairil Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.